pas jadi ketua OSIS itu di tahun 2014 sampai 2015. Sebenarnya ini tuh termasuk out dari habit kebiasaannya. I got so. Halo guys, kembali lagi di podcast saya, Jailani Firdaus. Kali ini kita mempunyai narasumber yang sangat cantik sekali, Masya Allah. Dan juga berprestasi ya. Amin. Bisa memperkenalkan dirinya, Bi. Aduh, udah dibilang Bi aja ya. Perkenalkan sebelumnya nama aku Rina Tamala, bisa dipanggil Rina. Kebetulan kami berdua ini saudara, jadi dia manggil saya Bi atau mungkin umumnya tante kali ya. Tante kali ya, tante. Okay. Baik, itu dia perkenalan singkat ya dari seorang Bibi Rina Tamal. Oke, kembali lagi. Beliau ini bisa dibilang organisatoris ya. Seseorang yang organisatoris mempunyai pengalaman tersendiri nih. Beliau ini adalah seorang ketua OSIS di SMPN 1 Banjarharjo. Ini salah satu organisasi yang cukup terkenal atau mumpuni. Bisa dijelaskan sedikit nih, Bi, bagaimana sih menjadi seorang ketua OSIS itu? Padahal itu kejadiannya udah lama ya. Ya. Dulu berarti di OSIS mulai dari tahun 2013. Udah lama kan? 2013, ya, berapa tahun yang lalu sampai tahun 2015. Berarti pas jadi ketua OSIS itu di tahun 2014 sampai 2015. Sebenarnya ini tuh termasuk out dari habit kebiasaannya. Karena alasan awal dulu tuh dari SD ke SMP tuh perbedaannya cukup jauh. Ya. Pas di SD itu aku termasuk kategori orang yang lumayan tertutup banget. Jadi kayak mode-mode introvert mungkin ya bahasa sekarangnya. introvert kayak gitu. Nah, di situ karena menyadari keanehan, titik keanehannya itu yang disadari tuh ketika diajak pergi ke tempat perbelanjaan lagi grand opening gitu, banyak orang kan otomatis. Nah, pas itu tiba-tiba pulang tuh aku kayak sakit, kayak mungkin demam panggung mungkin ya bahasa kitanya. Nah, di situ akhirnya aku mikir, kok aneh ya, maksudnya interaksi atau ketemu banyak orang malah jadi capek dan jadi sakit. Nah, di situ aku mulai pengen memperbaiki. Nah, di situ aku mulai nyoba-nyoba tuh ikut organisasi di SMP hampir mungkin dari Senin sampai hari Sabtu full kegiatan ke organisasi terus. Tujuannya sebenarnya bukan mau dikenal ya, lebih ke mau menyelamatkan mental yang kelihatannya insecure-nya tuh bener-bener kayak di bawah banget atau nggak pede berbicara di depan umum. Nah, alasannya awalnya dari situ. Akhirnya aku nyoba tuh ikut OSIS, ikut paduan suara, terus sampai kegiatan olahraga pencak silat aku ikutin. Nah, di situ akhirnya udah mulai terbiasa tuh ngomong di depan umum dan segala macamnya. Dan akhirnya diberi kepercayaan sama kakak kelas, tiba-tiba katanya disuruh ikut untuk pencalonan ketua OSIS. Nyalonlah di situ. Sebenarnya nggak ada ekspektasi untuk jadi ketua juga ya, maksudnya masih banyak yang lebih mumpuni. Nah, di situ akhirnya pemilihan dan ternyata lumayan fantastik juga, dapat poinnya dari 1.000 orang aku dapat sekitar 750 suara, jadi kayak hampir 80% ya. Hampir 80%. Jadi itu kaget juga sih, maksudnya karena pada saat itu kan calonnya ada 4 orang kan, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ternyata aku yang kepilih. Sebenarnya di situ udah agak berat sih, maksudnya karena kan namanya ketua kan berarti megang amanah kan, megang tanggung jawab, harus benar-benar megang amanahnya itu dengan baik, harus bisa membawa organisasi atau sekolah jadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu lumayan jadi tantangan tersendiri. Gitu sih ya, untuk di SMP pengalamannya. Itu juga sangat keren ya. Ada lagi nih, semasa SMA juga dia menjadi wakil kan? Wakil ketua OSIS juga. Kok bisa tahu riset? Iya. Riset. Adalah bisikan-bisikan setan. Okay. Nah,
Itu bagaimana Kak? Kenapa nggak jalan jadi ketua lagi gitu di SMA waktu itu? Dulu kenapa jadi wakil ya? Jadi sebenarnya dulu karena sudah kayak merasa capek kan keteteran di SMP dari Senin sampai Sabtu itu full kegiatan, jadi mikir di SMA mau ngurangin lah kegiatan organisasi. Sebetulnya emang milih OSIS sih, di situ pilihan sebenarnya udahlah mau ikut OSIS aja satu. Nah, di situ ikutlah, tapi ya tetap aja ternyata ketemu lagi sama kakak kelas yang di SMP, tetap aja ditarik untuk ikut organisasi lain juga. Cuma pas di SMA emang dibatasin sih, cuma ikut berapa kegiatan ya? Tiga mungkin, cuma ikut tiga kegiatan. Mulai dari OSIS, pramuka, sama satunya yang masih satu sih di pramuka, cuma kayak kegiatannya yang di Polsek itu, Polsek. Bayangkara ya, Saka Bayangkara. Nah di situ pas di OSIS, ya sama aja, di kata kakak kelasnya suruh ikut pencalonan lagi. Nah di situ di SMA itu sebenarnya pas angkatanku belum ada sistem ketua dan wakil, masih tetap pencalonan atas nama diri sendiri. Cuma emang di situ yang jadi ketua itu temanku yang satunya, ada namanya Nurdiansyah. Nah di situ ketuanya Nurdiansyah, aku diposisikan sebagai wakilnya gitu. Jadi di situ berarti ada selisih poin suara, Nurdiansyah lebih unggul dan akhirnya aku jadi wakilnya Nurdiansyah gitu. Nih, bagus nih. Nah, bagaimana sih menanggapi dari orang lain tentang OSIS itu sebagai babu gitu, babu sekolah? Eh, Babu sekolah, sebenarnya OSIS itu bukan babu sekolah sih, lebih ke siswa-siswa terpilih, menurut aku ya, siswa-siswa terpilih yang nggak semua orang bisa Bisa masuk ke situ. Justru orang pengen jadi pengurus OSIS itu kan harus ikut seleksi tes dan seleksi. segala macamnya ya. Kalau mereka memenuhi kriteria untuk menjadi pengurus, di sini kan namanya pengurus berarti yang mengelola kegiatan sekolah atau kegiatan OSIS. Nah, di situ kan mereka dipilih berarti mereka punya kualitas. Masa orang yang punya kualitas mereka dianggap babu kan? Harusnya kan mereka itu termasuk kategorinya itu supporting, supporting sekolah. Kegiatan atau acara sekolah sukses atau tidak suksesnya kan perlu adanya supporting. Nah, si supporting ini difungsikan. Nah, berarti kan bisa dibilang mereka bukan babu, tapi mereka supporting yang mampu mensupport dan menyukseskan acara yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang ikut OSIS terus ada yang bilang, apa sih OSIS? OSIS cuma babu kayak gitu. Harusnya teman-teman bisa menunjukkan kita ini bukan babu loh. Kalian kalau ingin ada acara A atau acara B, contohnya simpelnya disnatalis deh. Disnatalis itu kan eh, perlu banget persiapan yang matang kan. Itu nggak mungkin dihandle oleh guru saja atau dihandle oleh beberapa pihak saja. Pasti harus ada keterlibatan antara guru, antara siswanya, dan si pengurus ini. Si pengurus ini pun bisa menjadi wadah untuk para siswanya untuk menyampaikan apa sih yang mereka inginkan di acara disnatalis itu. Nah, dari hasil survei-survei yang dilakukan OSIS mungkin itu bisa menjembatani. Jadi mereka bisa menunjukkan kalau mereka tuh punya power loh. Mereka tuh bukan cuma sekadar dianggap babu lah ya. Mereka tuh bisa bisa mensupport dan menyukseskan acara di satu sekolah. Salah satunya contohnya di Natalis itu. Pengen acaranya meriah atau pengen ada event A, event B, itu kan harus di support dengan baik. Si OSIS ini salah satu perannya di situ. Nah, itu guys, uh, pemikiran dari Bibi tentang sebagian orang yang menganggap OSIS itu sebagai babu. Ternyata pada kenyataannya itu tidak ya. Jadi di sekolah ini tuh kalau tidak ada OSIS, sekolah pun agak kurang gitu bergeraknya ya Kak. Baik, nah, sedikit ke atas nih. Atas mana? Bibi juga kan seorang pengurus forum OSIS Brebes kan. Oke. Nah, itu bagaimana sih bisa memasuki ke forum OSIS Brebes itu? Forum OSIS Brebes. Berarti kalau nggak salah angkatan aku tuh berarti angkatan yang lulus 2019 itu angkatan pertama ya di Angkatan forum pertama. OSIS tuh. Di situ awalnya
rekomendasi, ada request dari forum OSIS nasional yang pusat itu mengundang untuk pengurus OSIS di sekolah-sekolah yang ada di Brebes. Dan kebetulan karena pada saat itu aku sedang jadi pengurus OSIS, di situ aku dengan ketua, dengan Nurdian satu diundang untuk hadir di acara tersebut. Akhirnya terbentuklah itu forum OSIS Brebes pertama. Di situ akhirnya aku, Nurdiansa, dan teman-teman dari sekolah lain dibentuklah jadi pengurus OSIS. Pada saat itu berarti aku dan Nurdiansa itu bagian koordinator bidang di wilayah barat gitu. Jadi setiap ada event apa, biasanya kita disertakan nanti untuk bagian-bagian apanya gitu. Berarti angkatan 2019 tadi ya, Kak? Lulusnya. Berarti mulai ikutnya dari 2017. 2017. Nah, berarti 2017 itu berbarengan sama Forum OSIS Brebes berdiri. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Nah, tapi ada yang unik nih. Bibi ini suka tertarik nih sama adalah ketua nasional. Bagaimana nih, Kak, menanggapinya? Aduh. Tentang daya tertarik tentang ketua nasional tersebut. Kayaknya kalau untuk part ini bukan tertariknya lebih ke kagum mungkin ya. Kagum karena beliau tuh cukup menginspirasi, orangnya aktif, pemikirannya luas, jadi kayak menarik aja untuk dijadikan sosok yang menginspirasi gitu sih. Berarti bukan lain cuma sekedar kagum gitu ya, Kak? Nah, nih ada lagi nih, lebih ke atas lagi. Kakak juga kan sebagai ketua dari organisasi keagamaan. Nah, bagaimana sih menghandle antara organisasi sama pekerjaan atau kuliah gitu? Berarti itu pas di IPPNU ya, yang di desa. Pas di IPPNU itu awalnya sebenarnya aku ikut IPPNU itu karena aku dulunya anak remaja masjid. Jadi dulu tuh kan belum ada IPPNU kan. IPPNU tuh mulai ada di tahun 2018 ya, ya 2018 ya. Di 2018 itu di Cikaka pun belum berdiri tuh. Akhirnya nyarilah anggota-anggota IPPNU itu dari anak-anak remaja masjid. Nah, aku kebetulan kan bagian dari anak remaja masjid. Akhirnya aku ikut. Nah, di situ di awal berdiri dan diketuai oleh Kak Ulfi yang pada saat itu juga sempat menjabat jadi ketua PAC, PC ya, PAC. Nah, di situ tuh pas angkatan C Ulfi, aku sebagai bendaharanya selama 2 tahun tuh di periodenya dia. Terus di periode berikutnya barulah aku Demis ya dijadikan ketua berdasarkan hasil voting. Nah, di situ berarti aku udah mulai kuliah tuh pas jadi ketua IPPNU. Lumayan, tapi karena pada saat itu posisinya lagi COVID, jadi kuliahku kan di rumah kan. Akhirnya lumayan masih bisa menghandle antara kuliah dan organisasi. Karena organisasi kan nggak full 1 minggu kan, paling di acara-acara tertentu kayak di Kamis malam Jumat itu baru ada kegiatan, terus di hari Sabtunya atau enggak di hari Minggu, benar-benar ngambil di hari weekend lah. Karena kan kalau IPNU IPPNU kan itu isinya para pelajar kan, jadi mungkin ngambil di waktu-waktu luang mereka, entah itu di libur sekolah atau mungkin di libur-libur weekend gitu. Nah, ada lagi nih, kita bahas tentang percintaannya nih. Berat. Percintaannya nih. Baru-baru lagi ini adalah Bibi lagi dekat sama seseorang. Tapi entah bagaimana atau badai bagaimana, kenapa gitu memilih pria tersebut. Pria tersebut. Harusnya dijadikan pelajaran aja sih. Ternyata ya kalau kita lihat orang dari cover tuh nggak selamanya baik. Yang kelihatan jelek pun nggak selamanya jelek ya kan. Yang kemarin tuh mungkin
yang bersangkutan belum selesai dengan dirinya. Jadi dia masih memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi dengan lawan jenis. Jadi ya begitulah. Jadi dia masih mencoba-nyoba sana sini. Dan kebetulan baru ketahuan, jadi ya udah selesai. Dah gitu. Oke. Barangkali nih, kebetulan Bibi ini sekarang jomblo loh. Nah, boleh dong. Oke, mungkin itu ya cerita dari narasumber kita malam ini.